Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Jatim Gaspol on the spot bersama Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Bapak Anwar Sadat, di mana beliau juga merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dari daerah pemilihan Dapil Pasuruan, Probolinggo. Dan saat ini pemirsa, saya berada di Kabupaten Pasuruan. Kita akan mengetahui seperti apa pandangan Bapak Anwar Sadat terkait dengan kondisi pertanian yang ada di daerah pemilihan beliau. Kemudian jika ada permasalahan, bagaimana solusi beliau terkait dengan penyelesaian permasalahan tersebut. Selengkapnya pemirsa, kita simak dalam Jatim Gaspol on the spot bersama Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Bapak Anwar Sadat. Dan khusus mengenai pertanian, saya berharap pemerintah full back, memberikan dukungan penuh. Untuk pemupuan kedua memang tidak cukup, Pak. Nggak ada, Disuruh beli yang mahal. Petani tidak mau. Yang non subsidi maksudnya. Yang non subsidi. Harga kalau panen raya itu tolong, Pak, ya diseimbangkanlah ya. Selama ini kan petani selalu kalah sama pengkulak. Nilai tukar petani nggak cukup, 100%-nya nggak cukup. Pupuk murah, petani jaya. Gus Sadat, assalamualaikum. Masya Allah, waalaikumsalam. Ya, oke. Ya. Gus Sadat, senang sekali kita bisa ketemu nih. Baik. Sekarang ini kan di salah satu dapilnya Gus Sadat. Ya. Di daerah mana ini? Ini di Desa Tambak Sari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Oke, luar biasa. Saya lihat ini sawahnya indah, tapi pasti ada cerita di balik pertanian yang ada di wilayah sini. Gus Sadat, Iya. saya mau ngobrol banyak loh. Kita ngobrol dulu di sana ya, Oh Gus gitu, Sadat boleh. ya. Boleh. Biar lebih nyantai. Betul. Ya. Baik, Gus Sadat. Wah, adem tempatnya nih. Ya. Monggo, silahkan. Santai. Wah, betul, santai. Ini Ada kita ngobrol, betul. Oh, Ini ada nangka, nangka. salah satu favorit saya. Terus, Yang susah loh nyarinya nangka ini. oh gitu ya, saya suka. Karena Gus. nggak dijual di hoki. Baik, Gus Sadat, gini loh. Iya. Kita ini ada di wilayah pertanian, di Iya. salah satu dapilnya Gus Sadat. Ya. Tapi kalau Gus Sadat sendiri melihat pertanian di Jawa Timur bagaimana? Kalau kita lihat data ya, data BPS sepanjang tahun 2019 Ya. dan 2020 overall positif, bagus. Gitu. Oke. Artinya secara kumulatif di tingkat provinsi angkanya ya pernah lebih 10 juta ton atau mendekati 10 juta ton, bahkan tertinggi secara nasional. Ya. Tetapi mulai musim panen kemarin ya, tahun 2022 ada beberapa laporan dari daerah terkait hama wereng ya. Ada juga beberapa daerah kemarin di Ngawi itu sempat terjadi gagal panen di areal sekitar pastinya ya saya lupa pastinya sekitar 30-40 hektar gitu ya. Nah, ini kan harus diantisipasi agar jangan sampai ini terjadi di tempat-tempat yang lain. Penyebabnya itu apa? Nah, yang paling tahu persoalan tentu petani. Nah, karena itu saya merasa saya perlu datang bertemu dengan mereka di sini. Nah, itu salah satu konstituennya Gus Sadat juga. Iya. Ya. Rame loh Gus Sadat. Maksudnya beliau-beliau ini mungkin benar-benar sangat mengharapkan kepingin langsung ngobrol begitu ya Iya. dengan Gus Sadat yang salah satu wakil mereka. Iya. Begitu. Terus kalau di Kabupaten Pasuruan sendiri sejauh ini bagaimana terkait dengan pengamatan? Pasuruan dari Gus ini Sadat kan sendiri? kalau misalnya kita bikin klasifikasi ya, ini ya kira-kira menengah lah. Secara ini ya, secara luasan apa namanya itu area pertanian. Kalau yang tinggi kan sampai 300 apa namanya total area pertanian kita, lahan pertanian pangan kita itu kan 1,7 juta hektar. Ya. Karena Pasuruan ini termasuk yang relatif sedang, sekitar 50.000 hektar lah ya. Yang tertinggi ada yang 300.000 hektar, ada yang 200.000 hektar. Nah, Pasuruan termasuk wilayah yang area pertaniannya yang sedang, gitu loh. Dan kontribusinya pada produktivitas pertanian secara regional di Jawa Timur juga di angka ya pada kisaran antara 270.000 sampai 300.000 ton ya
per tahunnya. Jadi menurut saya ya daerah ini termasuk daerah yang memang menjadi salah satu unggulan ya. Karena apa? Karena meskipun tingkat produktivitasnya pada kisaran angka 275-an ya ribu hektar, beda dengan misalnya Ngawi, Madiun, Jember itu angkanya udah mendekati 600.000. Baik, tapi paling tidak di sini pun juga dimaksimalkan begitu ya Gus Sadat ya. Iya. Gini Gus Sadat, kalau Gerindra sendiri melalui Ketum Pak Prabowo Subianto memang sangat concern terhadap ketahanan pangan. Nah, ini bagaimana kemudian mengaplikasikannya dengan kebijakan pertanian di dapilnya Gus Sadat sendiri nih utamanya sekarang kita di sini. Kalau kita ngomong soal partai ya Mbak ya, Gerindra dalam hal ini. Gerindra ini lahir ya memang bersama-sama dengan para petani, para pedagang, nelayan ya, pedagang pasar. Jadi memang partai kita ini lahir dari bawah. Oleh karena itu bukan hal yang aneh kalau kemudian kita sering diberi pesan oleh Pak Prabowo supaya bertemulah dengan mereka, bertemulah dengan para petani, para nelayan, pedagang pasar, orang-orang yang dalam bahasa yang agak filosofis itu, orang-orang yang nasibnya itu bergantung kepada kita. Dalam hal apa? Dalam hal pembuatan kebijakan-kebijakan. Bukan bergantung secara ekonomi, tidak ya, tetapi bahwa rakyat ini kan dalam teori pemerintahan adalah mereka yang nasibnya itu bergantung kepada orang-orang yang membuat policy atau kebijakan. Inilah yang sering dinasehatkan ya oleh Pak Prabowo supaya kita sering-sering bertemu dengan mereka. Nah, hari ini alhamdulillah saya bisa bertemu dengan warga ya. Nanti mungkin kita akan mengurai ini. Oh, mereka punya... saya juga kepingin tahu nih, maksudnya kalau kemudian mereka ada permasalahan, itu apa yang mau disampaikan ke Gus Sadat gitu loh ya. Nah, tentu kan secara kan gitu. Kita harapkan sih mereka punya apa namanya itu ya. Menyampaikan apa yang menjadi masalah mereka dan tugas kita ya, tugas saya dan kawan-kawan yang baik yang di lembaga legislatif ya, itu harus mencoba mencarikan solusi atas persoalan yang mereka hadapi. Oke, Gus Sadat. Baik, Gus Sadat, ini ada yang ketinggalan, permisi saya boleh buka ya? Kita cobain Gus Sadat. Saya tuh dari tadi udah ngelirik ini soalnya. Ditarik aja Mbak. Iya, permisi. Oh ini Bagi Mbak. saya ini yummy banget. Yummy. Silakan Gus Sadat, saya coba nangkanya ya. Ini di sini sih biasa Mbak. Oh iya. Bagi sampean mungkin ya suka tapi saya. Ini bagi orang desa ya biasa ini kan gitu. Tapi bagi orang Surabaya, orang kota mungkin rada langka ya. Apalagi nangka ada nggak dijual itu di mall kan. Ini salah satu favorit saya lagi Gus Sadat. Oke. Kemudian gini Gus Sadat. Kalau dari Gus Sadat sendiri begitu ya, artinya melihat kondisi produktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Pasuruan, taruhlah kita bilang menengah, tapi kan memang kontribusinya juga tetap harus kita apresiasi. Itu bagaimana sih sebenarnya proyeksi ke depan begitu? Agar kemudian ini tetap produktivitasnya paling tidak jangan sampai berkurang, paling tidak tetap atau bahkan bisa meningkat. Memang gini, dunia pertanian, terutama pertanian tanaman pangan ya, memiliki tantangan yang luar biasa dan harus ada backup, dukungan, support dari pemerintah secara luar biasa. Apa tantangannya? Satu, lahan pertanian kita ini kan balapan dengan kebutuhan perumahan. Populasi kita makin lama makin banyak. Kebutuhan pada perumahan tentu juga akan semakin besar. Dan yang tergerus adalah lahan pertanian. Kemudian yang kedua, tantangannya pada anak-anak muda yang mau menekuni dunia pertanian. Coba lihat itu para petani kita kan, rata-rata kan sepuh-sepuh. Anak-anak muda tidak melirik pertanian sebagai suatu profesi yang mungkin bagi mereka bisa diandalkan atau mungkin keren, milenial gitu ya.
ini butuh suatu kampanye yang menurut saya harus masif. Saya mengapresiasi bahwa Kementerian Pertanian memiliki program mencetak 5 juta petani milenial. Ada duta-duta petani milenial di tiap-tiap kota, tiap-tiap provinsi yang setiap tahun ditunjuk oleh Kementerian Pertanian. Nah, mungkin anak-anak muda itu kan anak-anak yang aware terhadap teknologi informasi. Nah, sudah saatnya menurut saya pertanian dikoneksikan dengan teknologi informasi. Ada beberapa contoh ya, misalnya di sektor, saya belum melihat itu di sektor tanaman pangan sih. Yang saya lihat di sektor buah-buahan, sayur-sayuran. Ada sekelompok anak-anak muda misalnya yang mereka mengembangkan suatu aplikasi ketika konsumen itu butuh, ya. Mereka pesan, petik, antar. Jadi metiknya itu menunggu ada order dulu. Ini kan menurut saya luar biasa. Beda dengan konsep supermarket misalnya, kan tersedia dulu, belum ada pemesan. Nah ini ada cara seperti itu. Menurut saya ini bagus ke depan agar pertanian kita ini ya pelakunya itu terjaga kontinuitinya. Jangan terus karena ini dianggap adalah profesi atau mata pencaharian yang tiap hari bergelut dengan lumpur gitu ya, sehingga dihindari oleh kaum milenial kita. Baik, itu salah satu tantangan. Itu tantangan yang kedua menurut saya. Oke, Gus Sadat begini, saya akan langsung nanti bersama Gus Sadat juga melihat itu bagaimana sih kemudian pertanian di wilayah ini supaya pemirsa juga nanti bisa ikut menyaksikan ya Gus Sadat ya. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Jatim Gaspol on the spot bersama Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Bapak Anwar Sadat akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ini namanya Mbak, tim SAR. Tim SAR apa tuh singkatan? Tim sarungan. Tambak Sari, Pak, Tambak Sari. Tim SAR Tambak Sari. Oke, Gus Sadat. Nah, gini Gus Sadat. Salah satu tantangan adalah bagaimana sih agar kemudian lahan pertanian itu tidak semakin menyusut, karena tadi sempat Gus Sadat sampaikan kebutuhan akan perumahan itu pun juga meningkat. Tantangannya kita loh itu Gus Sadat. Iya, itu sudah bertahun-tahun kita alami ya. Menurut saya yang paling penting adalah kita harus berdamai dengan fakta kenyataan bahwa populasi kita semakin naik terus kan. Pasti butuh. Itu kan namanya basic need, sandang, pakan, papan itu kan sesuatu yang merupakan kebutuhan dasar. Tapi kita nggak boleh menyerah pada keadaan. Jawabannya adalah pada bagaimana kita mengembangkan high tech di bidang pertanian. Kemudian harus menurut saya itulah perannya high tech, ilmu pengetahuan, sains, teknologi di bidang pertanian. Oke, mungkin dulu ya, mungkin dalam 1 hektar itu produktivitasnya sekitar 5-6 hektar. Tapi mau nggak mau sekarang ya, karena tantangan kita semakin besar, maka harus dicari suatu eksperimen baru, suatu teknik baru, sehingga memungkinkan dalam 1 hektar itu bisa berproduksi, bisa lebih dari itu. Sehingga meskipun area pertanian overall ya menyempit, tetapi tidak mengurangi produktivitas. Menurut saya itu penting. Dan saya yakin bisa tuh, banyak insinyur-insinyur pertanian yang bisa kita kerahkan ya, buat mengadakan riset-riset. Di provinsi lain, saya pernah baca ada yang berhasil sampai 9 sampai 10 ton per hektarnya. Saya kira itu kan satu terobosan penting ya, bahkan ada sampai 12 ton katanya. Menurut saya itu penting, harus jadi akan diadopsi nanti ya di wilayah dapilnya Gus Sadat ya. Saya berharap nanti pengambil kebijakan itu ya di tingkat baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten ya bisa menerapkan itu. Nggak apa-apa sih, karena memang faktanya itu adalah kebutuhan. Papan itu juga bagian dari kebutuhan, di samping pangan penting juga. Tapi harus dijawab dengan kita mengintroduksi ya high tech di bidang pertanian. Bicara high tech, ini erat juga katanya dengan petani milenial, Gus Sadat. Itu benar. Gimana kalau petani milenial? Artinya concernnya sendiri nih, oke, Gus Sadat sebagai wakil ketua DPD Jawa Timur, juga sebagai ketua DPD Gerindra Jawa Timur. Ini bagaimana kemudian konsep ini bisa diterapkan sih di Jawa Timur, utamanya di dapil Pasuruan Probolinggo, dapilnya Gus Sadat sendiri? Ya memang apa ya?
kita kan sering mendapatkan informasi bahwa era kini ya, era IT, teknologi informasi ini akan banyak jenis mata pencaharian yang mau nggak mau itu harus hilang gitu, karena diganti oleh mekanisasi, diganti oleh internet dan lain sebagainya. Misalnya, ya itu adalah bagian dari cara kita untuk beradaptasi dengan perkembangan ya, Pak. Saya apa sih yang menjadi sisi persoalan di bidang pertanian? Apakah di bidang yang terkait dengan teknologi ya, ataukah karena cost-nya yang inefisien, kan bisa begitu kan? Nah, ini harus cari masalahnya gitu. Kalau misalnya banyak faktor misalnya, kalau misalnya inefisiensi, menurut saya ada banyak cara untuk melakukan efisiensi gitu. Iya, iya. Gus Sadat gini loh, kalau saya lihat ini bapak-bapak petani, tim SAR tadi ya Gus Sadat ya. Tapi tim SAR ini tim sarungan gitu ya. Oke. Gus Sadat gini loh, beliau-beliau ada keluarga, ada anak begitu ya. Itu Gus Sadat melihat bagaimana? Maksudnya apakah ada potensi kemudian anak-anak beliau juga menggantikan begitu ya peran orang tua untuk terjun ke dunia pertanian, atau rata-rata sekarang gimana sih? Ini yang saya belum lihat ya, belum lihat. Jadi usia keluarga petani, ya, kelompok keluarga petani di Jawa Timur, menurut data semakin lama juga semakin turun. Tinggal orang tuanya saja, ini anak-anaknya nggak. Banyak misalnya coba di shoot itu, petani-petani kita itu rata-rata sudah mungkin ya di atas 40 tahun, 50 tahun. Anak-anaknya mungkin lebih memilih menjadi berkarir di bidang yang lain. Nah, kalau begini terus akhirnya kan nggak ada petani kita ini. Padahal dan di beberapa tempat sudah susah mencari buruh tani, ya kan, untuk untuk mengerjakan menjelang lahan pertanian, menjelang panen segala macam. Nah, saya kira jawabannya adalah modernisasi kan gitu kan, ada mekanisasi, sekarang ada banyak mesin, misalnya Harvest itu kan juga ngeluarin produk-produk baru. Misalnya itu ya, sekali lagi kita ini adalah masyarakat ya yang harus beradaptasi dengan perkembangan zaman memang. Dan khusus mengenai pertanian, saya berharap pemerintah full back memberikan dukungan penuh, karena sektor pertanian masih menjadi sektor yang sekarang ini menjadi keunggulan kita di tengah krisis pangan yang dialami oleh dunia. Orang itu nanti pada akhirnya, ini dugaan ya dari beberapa analis ya, kalau kita baca di Newsweek, di Bloomberg atau di The Economist, bahwa orang itu pada akhirnya negara-negara rela memerangi negara lain hanya karena untuk mendapatkan sumber-sumber pangan. Kita lihat, kita harus bersyukur, kita lihat bahwa negara kita dianugerahi ya dengan lahan yang subur, pertanian luas, dan melimpah gitu kan. Betul. Tinggal kita bagaimana cara mengelolanya dengan baik. Oke, Gus Sadat begini, nanti kita akan bicara soal pembiayaan, tentunya nggak kalah penting begitu ya. Tapi nanti kalau untuk pembiayaan nanti ya Gus Sadat ya, maksudnya akan kita bahas lebih lanjut. Karena sekarang saya juga kepingin mendampingi Gus Sadat juga kan, ketemu sama bapak-bapak tim SAR ini loh, juga kepingin tahu apa sih masukan ataupun kendala yang dihadapi oleh bapak-bapak petani di lapangan. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami, Jatim Gaspol on the Spot, bersama Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Bapak Anwar Sadat akan kembali. Ya pemirsa, kembali dalam program Jatim Gaspol on the Spot bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Bapak Anwar Sadat. Nah, beliau ini dari Dapil Pasuruan, Probolinggo. Dan di segmen ini saya akan mempersilahkan Gus Sadat. Ini kita akan langsung mendengarkan saja keluhan dari petani di wilayah ini soal apa gitu ya. Monggo Gus Sadat. Monggo. Saya termasuk sinten namanya sinten? Pak Haji Abdullah. Haji Abdullah. Ya, termasuk kelompok tani Mardimulyo 2. Desa Tambak Sari. Keluhan petani gini Pak Anwar Sadat. Ya apa pupuk ini Pak Haji kok sulit? Nah, salah wis larang terus sulit belinya. Yo memang gini saya. Memang kalau pupuk ini disubsidi. Terbatas. Saya menjual pupuk ini tidak bebas, cuma apa yang mendapat itu jatah
tetap saya kasih. Kalau yang sudah enggak saya kasih. Nanti kasihan yang kan ada RDKK. Iya, ya itu mulanya saya menurut RDKK. Yang datang pupuknya itu sesuai dengan jumlah yang diajukan apa enggak? Iya, apa kurang? Jumlah. Apa itu? Sesuai. Nah, kalau sesuai berarti kan enggak kurang harusnya. Enggak kurang, ya. Okay. Maunya petani. Kan itu buat pemupukan pertama. Pemupukan kedua tidak dapat jatah lagi, Pak Hatta. Karena di jatah satu tanam sekali ambil jatah. Nanti kedua dapat lagi. Nah ini problem yang sudah bertahun-tahun, Mbak. Iya. Ada perbedaan cara hitung ya Litbang Kementerian Pertanian terhadap kebutuhan pupuk dengan petani. Iya. Saya mau nanya. Iya. Jangan jawab dulu. Kalau menurut Litbang Pertanian bahwa kebutuhan per hektar areal sawah itu butuh 250 kg atau 2,5 kuintal. Iya. Menurut petani segitu itu cukup atau kurang? Kurang. Nah. Ya ini kan problem, ini kan masalah. Ya, kurang itu. Padahal Litbang itu di dalam menentukan kebutuhan pupuk kan lewat penelitian, lewat survei. Mereka ahli pertanian. Saya bukan ahli pertanian, Pak. Saya ini sarjana agama. Ini guyon nih. Ya, guyon. Ya, tapi karena ini wakil rakyat, saya harus bertemu dengan jenengan. Kalau ditanya soal ini pestisida, waduh nggak paham ini. Tapi kalau tanya apa ayat apa hadis apa, insya Allah. Ini guyon, Pak. Itu masalah ya. Oh, sebenarnya jumlah pupuk yang diturunkan yang subsidi itu sudah sesuai dengan RDKK. Hanya ada kebutuhan lain ya. Untuk pemupukan kedua memang tidak cukup, Pak. Nggak ada ya. Itu disuruh beli yang mahal. Petani tidak mau. Yang non subsidi maksudnya. Yang non subsidi yang mahal. Oke. Harganya sendiri berapa untuk HIT, Mbak? Sesuai ini HIT. Berapa sekarang HIT? 112,5 per sak 50 kilo ya, 50 kilo. Kalau yang non subsidi berapa? Hampir 300. 300. Jauh. 270. Iya, 200. Jauh, Pak. Ya sama kayak BBM lah. Yang subsidi segitu kan. Maunya petani harus disubsidi terus. Ya. Enggak boleh dari pemerintah. Enggak ada teknologi untuk bikin pupuk sendiri gitu ya. Belum ada. Kalau budidaya ikan misalnya ya. Itu kan ada teknologi untuk bikin pakan sendiri. Ada mesin pelet itu kan. Kalau pertanian nggak ada ya, Pak? Ya dulu ada. Dari kotoran hayawan, kambing, organik. Terus sapi. Yang pupuk hayati. Oh, pupuk hayati. Terus sekarang nggak ada orang ngingu. Sudah mesin semua. Apalagi PMK ya. Iya. Oke, Gus Haddad, itu soal pupuk ya, Gus Haddad. Ini harapan mungkin. Harapannya apa? Karpe tani ngeten kira pupuk iku iso murah. Pertama murah, terus pupuk kedua murah biasa. Ya oleh menurut pemerintah ya ndak bisa. Karena itu pupuk subsidi. Karena kan sudah kelihatan kan bahwa harga normalnya itu kan antara 200 sampai 300.000 per sak. Harga subsidi 112.500. Berarti kan pemerintah harus mengeluarkan 87.500 kan untuk mensubsidi itu. Kalau 200.000 ya. Iya. Nah, itu lek petani Tambak Sari tok ya ngatasi, Pak. Tapi lek sak Indonesia Raya iki ya. Ayo. Ya keluarnya orang petani memang gitu, Pak. Baik. Yang murah. Nggih, Pak Haji Abdullah, matur nuwun. Nanti ya ini kan masukan penting, Pak, menurut saya. Sangat langsung penting. Tahu langsung dari petaninya sendiri. Ada lagi mungkin sinten? Aleh, monggo. Penyakit ini masalah pupuk ya. Nggih. Insyaallah di tahun berapa 2005. Namanya sinten? Pak Ali Maki. Pak Ali Maki nggih. Marti Mulyo 3. Marti Mulyo 3. Ada sebelumnya saya sampaikan ya, di sini ada 3 kelompok tani. Marti Mulyo 1, 2 dan 3. Kepala dinas waktu itu Pak Ikhwan itu, Pak, yang dari Pak Ikhwan yang Pasuruan. Iya, yang dari NTB ya, kenal saya. Itu pernah menyampaikan kalau sebentar lagi pemerintah ini mau mengurangi subsidi pupuk. Masalahnya tanah di Indonesia ini sudah kebanyakan kimia katanya. Mau tidak mau petani harus pakai secukupnya. Gitu. Ya gitu, Pak, dari kepala dinas itu, Pak. Sayangnya petani tidak maunya cuma urea terus. Itu sebenarnya sudah ada pelatihan dari dari kabupaten, dari kecamatan, yang dari kotoran hewan ataupun dari sayur-sayuran yang busuk itu. Ya,
Itu panjang itu masalahnya itu. Panjang karena memang sudah kadung ada kan pupuk urea kimia ini kan jalan pintas. Zaman Pak Haji Abdullah tasik jingan awal tasik nom-nomane masa ono sih urea kan mboten enten. Semua ya Pak. Dulu kebutuhannya Mbak. Dulu itu 1 hektar itu kebutuhan pupuk paling hanya 20 kilo. Terus kan? Dan produk dan hasilnya apa namanya? Nasi yang hasil produk seperti itu lebih awet. Nggih kan? Dimasak sekarang, dimakan besok masih belum basi. Nah saiki masak isu, kadang-kadang duhur wis ndak enak. Karena kebanyakan unsur kimiawi. Tapi ya ini kan memang butuh semuanya Pak ini. Ya harus ada kampanye besar-besaran, masif. Kan dulu sempat pada periode Gubernur Pak Dekarwo ya. Sempat ada bantuan chopper untuk membuat itu kan, membuat pupuk organik. Tapi sekarang organik menurut penjelasan Pak Ali Maki tidak lagi menjadi perhatian prioritas. Nambah gulmanya cuman saja gulmanya yang banyak. Kemudian yang perlu kami tanyakan. Untuk pola tanam di kelompok saya itu tidak sama dengan dulu Pak ya. Kalau dulu itu di pola tanam saya itu polowijo. Padi polowijo. Padi polowijo. Sekarang kebalik Pak. Polowijo. Oh, enggak ada padinya? Enggak mau. Alasannya petani enggak mau tuh biayanya besar. Ya. Kemudian kalau panen raya itu harganya anjlok. Itu. Kemudian yang saya dengar tadi dari Pak Anwar itu regenerasi untuk petani tidak ada Pak. Enggak ada. Petani selalu kalah sama yang grower itu. Masa satu patoknya itu 700 sampai 750. Habis di situ biaya. Iya kan itu. Biaya panen. Jadi mau tidak mau petani harus nanam jagung terus. Kendalanya di jagung, ya pupuknya dijatah, airnya kurang. Jadi seperti itu Gus Sadat kondisinya. Ya ini kan suara hati. Ya suara hati para petani yang kita semuanya harus mendengar, terutama teman-teman kita yang berada pada posisi sebagai pembuat kebijakan, ya pemutus kebijakan, bahwa ada problem yang Pak Haji Abdul tadi sampaikan soal soal kebutuhan pupuk. Kemudian Pak Ali Maki ya soal kultur bertani. Memang begini, memang ini teori nggih Pak, teori nih. Makanya kan ada istilah itu kan ada agriculture dan agribisnis. Banyak di antara para petani kita itu agriculture, kultur bertani. Yang penting nyemplung nang sawah. Ndak orientasi bisnis nggih. Kan sing sering kan rugi. Nggih, sering rugi loh. Kalau orientasi bisnis harus dirubah mindsetnya. Baik, berarti itu juga salah satu PR. PR kita semuanya. Ya. PR kita semua ya, termasuk Gerindra ya. Termasuk Gerindra, makanya wah ini Gerindra juga ngomong Gerindra akhirnya gitu ya. Gerindra merasa bahwa partai ini lahir ya dari panjenengan semuanya. Lahir karena Bapak juga waktu Pak Prabowo juga ketika menjadi ketua umum pertama kali beliau posisinya ketua HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, sehingga ya mau nggak mau saya sebagai kader beliau sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra harus benar-benar mau dan mampu, bukan cuma mau loh Pak ya mampu mendengarkan sekaligus mencarikan solusinya. Baik, Sadat, Bapak-Bapak, pemirsa tetaplah bersama kami karena Jatim Gaspol on the Spot bersama Wakil Ketua DPD Provinsi Jawa Timur yang juga Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Bapak Anwar Sadat akan kembali hadir ke hadapan Anda, masih juga berbincang dengan Gapoktan di wilayah ini. Ya pemirsa, masih dalam program Jatim Gaspol on the Spot bersama Ketua DPD Gerindra Jawa Timur dan juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Anwar Sadat. Dan kita masih di segmen ini pemirsa berbincang dengan Gapoktan yang ada di wilayah ini. Masih kita menguliti ini permasalahan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh para petani di sini Gus Sadat. Selanjutnya apa ini Gus Sadat? Kita akan mendengarkan permasalahan apa lagi begitu loh. Ya, ini kan teorinya kan kenapa orang itu diberi telinga 2 dan mulut 1, itu artinya memang harus lebih banyak mendengar daripada bicara. Makanya kan bener kan? Ya. Karena itu sekarang saya tak mau mendengar. Ya. Pak Sinten, panjenengan badhe matur napa? Matur Jawa mawon, bahasa Jawa.
Napa terus gagal panen panjenengan? Nggih, menika bayar sampun 12 kali juta nih, Mas. Telas pinten? Kali juta. Kali juta. Mboten hasil. Pundi sawahe niki? Sing niki. Lek sing total sing gagal panen pinten pada periode yang sama? Kira sebelahnya juga gagal panen. Oh, akhirnya di 60% dari areal kelompok pinten seniki? Kelompok Mardi Mulyo 1. Yang dua berarti yang 25. Bukan? Bukan yang 50 ke atas. Oh, yang 50 ke atas ya. Duh, kalau 60% berarti kan ya. Yang pertama niku Berarti kan lebih dari setengah. Berarti 30 hektaran lah. Yang gagal panen itu. Saniki yang salah sedoso. Sedoso sak. Berarti kan Modalnya 5 kintal. 2 juta. Modalnya 2 juta, dapatnya 10 sak atau 5 kintal. Itu kotor. Kotor ya. Dipotong ongkos. Oke, itu kan kering sawah masih ya. Gabah kering sawah istilahnya itu. Ketika sudah siap giling itu pasti nyusut kan? Tinggal 4 kintalan. Tengah 4 kintal. Regine pinten sama kan? 42. 4 kintal tak kali berarti kan 1,6. Biayanya 2.000. Biayanya 2 juta. Jadi ini kalau dihitung nilai tukar petani nggak cukup. 100% itu nggak cukup. Nah, sing kados panjenengan iki kathah napa mboten? Teng mriki. Kathah. Kalau niki, Pak. Kula mboten provokasi lho, nggih. Niki Pak sampe ngene nggih wonten turine niku. Nggih. Gagal panen ya tuh sebelah niku nggih gagal panen niku, Pak. Asal 4 kintal. Gagal panen niku sak mangkin mawon apa tahun-tahun sebelumnya pernah? Tahun yang lalu juga gagal panen, Pak. Perang itu, Pak. Perang. Yang tingkat keparahannya, parah mana sama sekarang? lebih parah tahun yang lalu. Oh. Tapi yang lalu itu masih bagus secara ini ya, secara kumulatif ya. Pasuruan itu produktivitasnya sepanjang tahun 2020. Yeah. 2020. Itu naik. Kalau tapi gini, kalau statistik itu kan 2021 hitungannya kan keluarnya tahun 2022, menunggu setahun selesai dulu. Yang 22 nanti 23 baru keluar hasilnya. Masalah yang paling menurut panjenengan semuanya, masalah paling utama tidak berhasilnya ini kan apa? Gagal panen itu. Penyakit ya? Penyakit kuning. Masalah pupuk juga, Pak. Pupuk yang terlalu mahal untuk petani. Akhirnya nggak terbeli. Iya, mau beli kadang-kadang ada barangnya juga. Oh. Jadi ketersediaan pupuk. Ketersediaan. Kayak petani sebenarnya butuh kepastian ketersediaan pupuk ya. Karena pupuk ini pada tingkat yang ekstrim, Mbak Tika ya. Iya. Berapapun harganya ya dibeli. Kan nggak tenang sing penting ono kalau ada. Ini tapi yang ya jangan terlalu mahal-mahal, Pak. Daripada ono hasilnya, Pak. Ya, seperti ini sudah kenyataan kan, modalnya 2 juta, hasilnya 5 kintal, setelah bersih kering, gabah kering giling ya, tinggal 4 kuintal, harganya 42, berarti kan dapatnya kan 16,8. 1,68 maksudnya, 1,68, rugi 300. Ongkos gebas itu, Pak. Itu dianggap amal sudah ya. Harapannya panjenengan Pak Mat Basa nopo? Pingine kata senapa kan aman pun mengalami ngeten iki pun tahunan iki punan. Nggih. Sampeyan dadi petani kan wis puluhan tahun. Nggih. Elek ya. Bes gampang. Napa? Repot lho, Pak. Repot nggih. Ngadepe teng mriki nggih. Mese repot nggih. Ya sama berarti kan sama keluarnya. Ya keluarnya Sama semuanya pupuk. Pupuk dan harga, Pak. Harga dari kalau harga kan memang sudah sesuai. Oh, harga ininya. Padinya itu. Padi katanya. Harga jualnya itu. Ini. Baik. Iya, Gus Sadat. Soal pupuk itu yang maksudnya sangat penting sebenarnya, urgent banget. Tapi yang tidak kalah penting mungkin terkait pembiayaan ini, Gus Sadat. Oh, nggih. Ini gimana? Gapoktan di sini ada biaya tanam ini dilakukan secara mandiri atau ada bantuan? Mandiri. Oh, semuanya mandiri, Pak. Semua mandiri. Semuanya mandiri, pakai biaya sendiri. Nggak ada pinjam-pinjam ke bank, bank detail. Oh, bank detail ya ada sebenarnya. Itu pasti itu, Pak. Tapi kalau kita juga harus melindungi ya
Bang Dedel. Oke. Kebijakan terkait pembiayaan. Coba ya nanti kita ajak Gapoktan mawon nggih bertemu dengan pihak perbankan. Pemerintah Jawa Timur ini nggak ada bank namanya Bank UMKM, Bank BPR Jatim. Sekarang berganti nama Bank UMKM. Kantornya teng Pojentrek niki lho. Saderenge Bonagung. Lah, mereka itu punya program untuk bantuan kepada para petani dengan bunga yang sangat kecil ya, sekitar saya lupa yang perkembangan terakhir ya, ketika itu sekitar 6%. 6% setahun berarti kan 0,5%. Nah, tapi hitung-hitungannya kalau mboten semerap. Nanti mungkin satu saat kita minta pihak Bank UMKM bertemu dengan Gapoktan misalnya, berminat nggak? Tapi kalau nggak minat ya nggak usah nyilih duit loh. Timbangannya nyilih nang Bang Dedel itu maksudnya itu ya. Masuk. Iya, Tapi aku di musuhnya Bang Dedel nanti. Karena sudah pernah kita lakukan dengan petani mangga di Rembang. Kita panggil ya, malah kepala cabangnya datang sendiri bertemu dengan para petani horti. Di Rembang itu kan sentra mangga, Mbak. Mangga alpokat yang khas Pasuruan itu. Pernah ke sana? Nanti saya. Ya. Nah, di sana kita datangkan, akhirnya ada dialog. Kula mboten temu-temu. Saya ini kan anggota dewan itu aslinya kan cuma mempertemukan aja kan, hanya katalisator jembatan saja. Jarene wong Jawa makelar. Kan makelar kan gitu, dewan kan makelar apa? Makelari rakyat dengan pemerintah yang buat kebijakan. Nggih, soal niku nanti biar diatur mungkin dengan beberapa desa ya. Kalau cuma Tambak Sariwan kan mungkin efektif mungkin dengan Belinggisan ya. Desa mana lagi yang dekat sini, Mulyorejo atau mungkin Susuan, enggak apa-apa meskipun beda kecamatan kan. Nanti diatur. Kalau misalnya ada yang berminat, karena kita punya program namanya Bank Tani waktu itu. Kita siapkan 300 miliar Bapak waktu itu Mbak ya, dengan untuk para petani dengan syarat-syarat yang ada kualifikasinya. Baik. Tapi dipermudah gitu ya Gus Sadat, maksudnya untuk persyaratan itu Gus Sadat. Dipermudah dan maksimal pinjamannya sekitar 50 juta gitu. Dengan bunga yang sangat kecil, karena itu memang Bank UMKM itu bank kita sendiri yang punya saham ya. Artinya itu juga lebih menenangkan bagi para petani ketika kemudian bicara soal pembiayaan. Iya kan? Iya, benar. Kemudian menurut saya begini, ini kan juga harus terkait dengan PPL ya nanti kan ya, apa namanya itu, harus ada terus pendampingan dari para ya orang-orang yang ngerti, karena teknologi pertanian kan tambah lama kan tambah maju. Nggak bisa kita pakai cara dulu kan harus ya Pak Nggih. Cara dulu dipakai sekarang belum tentu berhasil. Karena itu misalnya ya ini pentingnya, saya rasa ya gitu Mbak Tika, saya rasa memang kita sudah mendengar banyak kan ini kan, mendengar banyak hal, mulai dari yang bukan remeh, ini berat semua masalahnya. Saya mau ngomong mulai dari yang paling remeh, ini berat semua masalahnya itu, sangat pokok, sangat esensi. Baik, oke. Ya, nanti kita akan bicara juga tidak terlepas dari harapan ya Gus Sadat ya pastinya, baik itu dari Gus Sadat maupun dari teman-teman Gapoktan sendiri. Masih ada satu segmen selanjutnya pemirsa dalam program Jatim Gaspol on the Spot bersama Ketua DPD Gerindra Jawa Timur yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Anwar Sadat. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia untuk menyaksikan program Jatim Gaspol. Jatim Gaspol kali ini adalah Jatim Gaspol on the Spot bersama Ketua DPD Gerindra Jawa Timur yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Anwar Sadat. Pak Sadat, Gus Sadat, tadi kalau kita sudah mendengar keluhan dari petani, sekarang saya mau tanya satu persatu dulu ya Gus Sadat ya, sama dari Pak Abdullah dulu, kemudian Pak Ali Maki, nanti Pak Sarip dan Pak Haryono terkait apa kiat dan harapannya terkait dengan pertanian di sini. Monggo Pak Abdullah. Harapan pertanian supaya bisa baik ya, pertama ya pupuk, itu nomor 2 tentang apa itu tanam pertama itu harus ada apa namanya musim tanam, enggak ada itu undang-undang harus serempak diatur ya, diatur ada aturannya itu musim tanamnya diatur ya, gitu. Baik. Insya Allah bisa baik terutama ya pupuk
harus apa? Gampang. Penjualan ya gitu, hasilnya harus ya lebih enak ya dimahalkan. Iya. Nggih. Kemuran Pak Haddad. Panen raya 38 gabah ya. Ndak iso nututi, Pak. Oke. Baik, selanjutnya Pak Ali Maki. Monggo Pak Ali Maki. Ya, keluhan saya tuh hampir sama dengan Pak Joko. Harapannya? Ya, Harapannya sendiri. Harga kalau panen raya itu tolong Pak, ya diseimbangkanlah ya. Selama ini kan petani selalu kalah sama tengkulak gitu. Begitu panen raya tengkulak seenaknya Pak. Mau tidak mau saya kasih harga segini. Ya, kami di kelompok kami supaya kalau panen raya itu dari pemerintah itu khususnya dari Pak Anwar itu ada pemperhatian lah harga. Ya. Oh, yo murah-murah kono. Gus Haddad ini soal pengairan ya Gus Haddad ya. Pak Heru, ini kita mau dengar dulu Pak Heru dari Pak Sarip, monggo, sama nanti Pak Aryono terkait dengan pengairan, harapannya sendiri, bagaimana Pak, monggo. Kalau pengairan itu nomor satu kan itu Pak, harus dibersihkan biar lancar, yang jauh-jauh kan kasihan. Normalisasi namanya itu, normalisasi saluran irigasi. Ya kalau bisa di sini ada apanya itu Pak, damnya itu. Kasih pintu biar gak seenaknya sendiri orang taninya. Bahkan ada pembagian. Sering ada yang buang di sini kan, banyak orang yang panen gitu. Enggak. Pak Haryono, monggo. Silakan menambahkan. Cuma itu apa itu? Dari atas. Sampah, Bu. Sampah. Ini butuh kesadaran masyarakat ya. Itu satu hari hampir 1 becak, Pak. Iya, betul. Dibuat nang kali kabeh. Nggih. Nang uang, itu kali uangan iki. Uangan. Ini nanti saya. Yang industri ada enggak? Enggak ada. Ada industri penggergajian. Langsung aja dilihat aja, Pak. Jadi soal sampah juga ya, berarti Gus Haddad maksudnya yang harusnya diperhatian. Sampun Pak Sarip. Sampun. Pak Aryono, monggo. Apa nih harapannya? Harapan saya ini mau saya lancarkan airnya ini. Saya mau apa? Pego. Pego ini pun enten? Wonten, saking profesi. Wah, mandiri. Sudah. Iya. Nggih. Nanya satu. Nggih. Ini harapan kok nanya. Enggak apa-apa. Napa? Bebas. Ya, kemarin di Balai Desa kami itu mengadakan musrenbang. Iya. Kami ajukan saluran air di kelompok saya itu rusak semua, Pak. Kemudian saya tanya, itu bisa? Itu kan wewenangnya provinsi. Oh, yang di mana? Itu Balai Desa ke Utara. Oh, provinsi itu? Iya. Untuk desa kalau biayanya ada, siap dilaksanakan harus ada izin dari provinsi. Oh, Kan izinnya. kelompok nanya ke siapa gitu kalau provinsi gitu, Pak. Saling melempar. Yang ke provinsi itu izinnya atau penganggarannya? Enggak, saya ini nanya. Provinsi itu penganggarannya. Iya. Tapi desa itu siap untuk bangun. Oh, sudah siap bangun tanpa anggaran dari pemerintah. Dari anu itu. Di dalam koridornya salah nanti. Oh. Iya, penggunaan anggaran dari 2 lembaga. Double con. Coba kita carikan solusinya ya, caranya gimana biar nggak melanggar aturan. Siap. Iya, Gus Haddad. Nah, ini bagaimana setelah tadi mendengar harapan dan juga tadi ada yang ketinggalan begitu terkait apa yang mau beliau sampaikan. Artinya apa kemudian yang menjadi pemikiran Gus Haddad yang nanti bisa menjadi solusi, win-win solution bagi para petani di sini, bagi gapoktan yang ada di wilayah ini, Gus Haddad? Ya, beberapa persoalan yang kita temukan memang tidak semuanya harus diselesaikan melalui kebijakan pemerintah, ya kan? Soal normalisasi saluran irigasi, banyaknya sampah, saya kira itu kan butuh kesadaran masyarakat. Ini kan milik kita. Sawah ini juga sawah yang memang kita yang menikmati, kita yang nanti akan mendapatkan manfaat dari sawah itu. Karena itu kan saya ingat petani itu profesi yang mulia katanya. Itu yang mengatakan seperti itu bukan saya loh, tapi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ketua NU, pendiri NU. Nggih. Iya. Apa kok soalnya wabeh toko petani, yo manu yo tikuse, yo malinge nggih napa mboten? Iya. Yo wong menungsone mangan ya teko sawah. Lah iku lek dianggap sebagai sedekah kabeh kan ganjarannya kan gede. Ini nil apa namanya itu?
pesan moral. Kalau yang ini sarjana agamanya iya, keluar ya. pesan moral. Kemudian yang terkait dengan polisi pemerintah tentu saya akan koordinasikan dengan Pemprov. Dalam hal ini Dinas Pertanian ya tentunya, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, supaya beberapa persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, utamanya ini ya, yang masuk telinga kiwa tengen ini kan masalah pupuk kan, ya ketersediaan pupuk, karena pupuk ini kan ya memang sesuatu yang vital, meskipun ya saya merasa yang disampaikan Pak Ali Maki tadi itu ya memang ketergantungan kita kepada pupuk kimia itu ya semakin lama ya diupayakan semakin menurun gitu loh. Ketika ada kampanye pupuk organik dulu itu kan sebenarnya untuk memperbaiki kualitas lahan pertanian kita supaya kembali asli. Jadi kimia itu sama dengan kosmetik gitu Pak. Orang-orang wanita-wanita desa itu kan asli, nggak pakai banyak-banyak. Nah, dibikin asli lagi gitu loh. Jadi organik itu sebenarnya mengembalikan lahan itu ke asli kayak dulu lagi, jangan banyak yang kimia-kimia itu. Saya kira ini penting ya buat saya bisa bertemu langsung dengan bapak-bapak semuanya ini, karena saya juga makan kan ya dari mereka, dari produk pertanian mereka. Ikhtiarnya beliau-beliau ini. Kemudian juga tentu ada beberapa yang tidak bisa polisinya bukan di tingkat pemerintah provinsi, harus ada korelasi dengan pemerintah pusat ya, soal distribusi pupuk tadi itu. Juga soal harga beli gabah, kok setiap kali panen raya kenapa kok selalu turun? Ini kan harus diselesaikan oleh lintas level itu ya, bukan hanya kabupaten, bukan hanya provinsi, juga sampai kepada pemerintah pusat gitu. Karena apa? Karena ini menyangkut penyerapan gabah petani oleh Bulog misalnya, itu bukan provinsi, itu sudah pemerintah pusat itu. Nah, kalau sudah menyangkut pemerintah pusat, berarti posisi saya sebagai jembatan tadi itu, kita akan sampaikan problem ini dan mudah-mudahan ada titik terang. Yang paling penting petani harus tetap semangat ya. PR satu Gus Sadat ya, menampilkan petani milenial. Nah ini juga PR. Saya beberapa waktu yang lalu kita juga undang para petani milenial kan. Jadi ada anak-anak muda yang mempraktekkan bertani tapi dengan cara yang boys gitu loh. Bikin green tempat ada greenhouse, kemudian karena ini dijual secara online maka higienitas itu diperlukan. Jadi mereka itu ya ketika metik sayuran pakai glove ya, pakai ini segala macam, karena itu juga standar ini kan, standar era sekarang seperti itu. Misalnya ini penting PR ya Pak Kades juga, bapak-bapak, anak-anaknya, putra-putranya ya kalau bisa dimotivasi. Ya kira kalau sih belum jadi petani gitu. Terputus akhirnya jangan-jangan kita impor buruh tani nanti dari luar negeri. Nanti malah bahaya. Iya, semoga tidak termasuk yang impor buruh tani ya, Gus Sadat ya. Orang ada guru impor, ini impor, jangan sampai lah masa petani impor dari luar negeri. Silakan Pak Heru, apa yang mau disampaikan? Ya, terima kasih atas kunjungan salah satu ketua DPD Gerindra. Bukan salah satu, ketua saya nih. Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, Bapak Anwar Sadat. Langsung turun ke bawah melihat kondisi nyata di era pertanian. Karena selama ini waktu panen harga murah. Waktu cocok tanam pupuk langka. Nah, inilah menjadi problem. Alhamdulillah Pak Anwar Sadat peduli kepada petani yang ada di desa. Mudah-mudahan dengan turba Pak Anwar Sadat lebih memacu kepada petani untuk menggerakkan gairah bertani sehingga stok pangan untuk Provinsi Jawa Timur khususnya Indonesia pada umumnya kembali normal. Jadi itu ya Gus Sadat, maksudnya harapan dan pesan baik. Gus Sadat, terima kasih. Pak Kades matur nuwun, bapak-bapak matur nuwun, sehat-sehat selalu dan semoga sukses selalu ya. Panennya baik, hasilnya benar-benar melimpah seperti tulisannya, bukan hanya tulisan tapi juga benar-benar melimpah dan untung bertambah. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Jatim Gaspol. Jatim Gaspol kali ini Jatim Gaspol on the spot
bersama Ketua DPD Gerindra Jawa Timur dan juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Anwar Sadat. Sampai jumpa di lain kesempatan pemirsa, saya Mustika Ratna. Sampai jumpa. Tepuk tangan semua. Harus semangat, kuat.